dakwah yang beriman. Gunung Kab atau Jabal Kab merupakan gunung yang keberadaannya tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi ini. Konon, Jabal Kab adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Kab diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa dan di mana gunung tersebut, melainkan hanya beberapa orang saja. Sesungguhnya di balik Gunung Kab terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah tersebut setara dengan 7 kali luasnya dunia, dan di sana dipenuhi oleh malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum jatuh dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsa. Tiap-tiap bendera bertuliskan kalimat tauhid. Tiap-tiap malam Jumat mereka berkumpul mengelilingi Gunung Kab tersebut untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami berkehendak engkau mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW." "Aku telah mengampuni mereka," jawab Allah Subhanahu wa taala. Gunung Kab diciptakan oleh Allah dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan. Gunung Kab adalah bukit yang mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi, agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Kab dan bertanya, "Hai Jabal Kab, di bawahmu ada sejumlah bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Bukit Kab dengan seizin Allah kemudian menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, yang dimasukkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawa. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung sebagai pasangannya, agar bumi tidak bergoncang. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan sorga seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kelipatan. Langit berpasangan dengan bumi, matahari berpasangan dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan. Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi. Seperti itu pula sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan selanjutnya, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW menjawab, "Dengan Gunung Kab yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Baginda Rasulullah SAW menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara dan selatan dari titik tengah. Rasulullah SAW menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah SWT berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi gunung Jabal Kab." Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani, Gunung Kab adalah sebuah gunung yang dikelilingi oleh beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Kab terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan Gunung Kab berada di sebelah Persia, dekat tembok Ya'jud dan Ma'jud. Gunung Kab merupakan daerah yang sangat luas. Semua penduduk Gunung Kab adalah para lelaki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Kab merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Kab semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon tidak jauh dari Gunung Kab tersebut terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Al-Khabir. Pulau ini merupakan tempat bertemunya 2 arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal.
Selain Gunung Kap, terdapat juga gunung-gunung terletak di daerah paling timur dunia yang mengatakan di daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung tersebut merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Kap. Perbedaannya adalah, jika Gunung Kap penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nun semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Namun yang jelas, baik Gunung Kap, Gunung Nun, Bukit Merah ataupun Pulau Khabir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share, agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami, dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.